ceritanya saya bergerak menyampaikan gagasan ketika menerjunkan diri dalam kancah berdesa, turun dari Jakarta, itu berangkat dari kegalauan. Bahwa kita di Jakarta banyak membuat regulasi, tetapi bagaimana secara totalitas itu diimplementasikan menjadi sebuah tindakan-tindakan, jadi sebuah kata-kata kerja. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga di awal pada saat mencalonkan diri, saya sudah mulai mengajak untuk berpikir kolektif, merumuskan gagasan bersama apa problematik desa, dan akhirnya dituangkan dalam sebuah visi misi Desa Ciberwetan, yaitu terwujudnya Desa Ciberwetan sejahtera, agamis, dan berbudaya. Pilihan saya sejahtera agamis itu, kalau kita sejahtera juga tidak taat beragama juga baik. Tapi ketika kita taat beragama juga butuh kesejahteraan. Itu juga salah satu hal. Sehingga mengawali perjalanan ini, platform yang kita bangun adalah akuntabilitas dan keterbukaan. Kita mengajak masyarakat untuk merumuskan kerja-kerja kolektif apa yang bisa dilaksanakan untuk memajukan desa. Nah, langkah awal tentu ini merupakan sesuatu hal yang tidak mudah karena mendapatkan tantangan ketika kita mulai membiasakan nilai-nilai apa yang ada di dalam aturan main, regulasi tentang perencanaan, regulasi tentang pengambilan keputusan, regulasi tentang penganggaran, dan tata kelola. Itu yang menjadi problem. Tetapi saya mulai berangkat dari titik awal pokok. Kalau tadi orang masih melihat Ciberwetan sebagai punya embrio desa wisata ataupun juga embrio untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang berbasis digital. Sebenarnya itu bagian dari pelengkap proses saja. Yang saya hajar pertama, Pak Koco, adalah bagaimana mengarus utamakan pelayanan sosial dasar. Karena ini merupakan tonggak awal menunjukkan negara hadir untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ketika bicara tentang pelayanan sosial dasar di Kabupaten Bandung dan khususnya Ciberwetan yang urban, di mana penduduknya saja 17.000 lebih dan kakaknya 5.700, bayangkan menginput SDGs-nya luar biasa. Itu aspek peningkatan pelayanan pemerintah itu menjadi penting, terutama dalam kebutuhan masyarakat tentang surat menyurat, pengantar, keterangan, dan rekomendasi. Sehingga pilihan kami sesuai dengan misi, ada misi pertama di tahun pertama ada saya menyasar untuk peningkatan pelayanan. Kemudian sebenarnya ada misi di tahun ke-6, itu peningkatan keterbukaan informasi publik dengan membangun radio komunitas, TV desa, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya dirumuskan dengan masyarakat bahwa peningkatan layanan dan sarana keterbukaan informasi publik itu menjadi yang pertama dioptimalkan di tahun awal, karena ini bagian dari mengkampanyekan gagasan baru berdesa. Nah, di dalam peningkatan layanan itu kami coba untuk mencari tentang adanya aplikasi yang bisa memudahkan pelayanan masyarakat. Kemudian kita perkuat basis internet desa. Jadi seluruh wilayah di 19 RW itu diberikan internet, dan pusat pendidikan layanan umum juga diberikan support untuk internet. Sehingga aplikasi yang kita gunakan juga menjadi berarti dapat digunakan oleh masyarakat. Kenapa kami melakukan pilihan pengarus utamaan layanan sosial dasar? Tadi dengan konsep negara hadir itu, problematik masyarakat itu ternyata dilihat, oh bagaimana mereka bisa cepat sampai ke rumah sakit. Oh bagaimana anak rumah tangga miskin dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem ini yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di bidang pendidikan itu segera teratasi dan didaftarkan. Sehingga di tahun berikutnya problematik mereka selesai. Di samping dalam skop yang sederhana, desa mengalokasikan anggaran-anggaran untuk dukungan layanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya dengan berbasis input dari SIPBM yang dulu sama-sama dengan Pak Ipan Ciberwetan menjalankannya, sesuai juga itu merupakan juga pilot Kemendes, kita mendapatkan input problem kebutuhan mendirikan pos PAUD misalnya. Sehingga di tahun ini kita bisa membentuk 4 pos PAUD dengan anggaran dana desa dan menjawab kebutuhan sarana pendidikan dasar. Kemudian untuk akses layanan kemudahan, kita menyediakan anggaran dari dana desa untuk program desa siaga aktif. Bahkan pemerintah desa menghibahkan kendaraan operasionalnya menjadi ambulan. Kemudian untuk merubah itu bisa mendatangkan prakarsa swadaya masyarakat untuk iuran
menggunakan kupon sehingga ambulan itu kendaraan operasional dirubah menjadi ambulan, dimasukkan lagi ke Profik dan menjadi armada utama untuk pelayanan publik. Baik itu untuk bagaimana penanganan kelahiran ketika desa tidak boleh ada ibu hamil meninggal karena proses persalinan yang terlambat ditangani ataupun juga terjadi infeksi. Bagaimana desa memastikan tidak ada kematian ibu, bayi, dan balita, bagaimana stunting zero di desa, dan bagaimana juga pelayanan di posyandu termasuk juga dalam rangka menghajar stunting. Kita ada program PMT, sanitasi, kemudian air bersih, program insentif untuk kader, kemudian pelatihan penguatan kapasitas, rencana aksi perubahan stunting, dan lain-lain. Nah itu dulu yang kita hajar. Ini dalam rangka membangun trust ketika gagasan-gagasan lain itu ingin disampaikan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Baru di tahun kedua saya menjabat, karena sekarang baru masuk ke tahun ketiga, kita mulai menyentuh tentang tadi sektor wisata. Kita punya potensi, ternyata kita bisa mulai dibuka, dan alhamdulillah tahun ini dari pariwisata di tengah pandemi kita bisa mendapatkan 70 juta untuk sebuah wisata yang baru dibuka. Setahun 70 juta, meskipun 70 juta itu digunakan kembali untuk penataan wilayah. Saya kira ini merupakan suatu progres, karena existing BUMDes kita juga baru kita baru kita insentif optimalkan di tahun 2022 ini. Sebelumnya BUMDes hampir mati suri. Sehingga langkah pertama adalah saya keluarkan BUMDes dari kantor desa. Tidak boleh BUMDes ada di desa. Tetapi saya tidak mendolimi BUMDes. Tidak hanya dituntut, tetapi diberikan penyertaan modal, kemudian diberikan keleluasaan untuk dukungan operasional serta honorarium yang tentu harus lebih manusiawi, dan itu tidak awal ini desa tentu harus mendanai. Bagaimana kita mendirikan perusahaan itu operasional juga harus menjadi perhatian. Nah, dengan cara itu BUMDes juga bergerak. Kemudian yang di tahun ini kita juga mulai mencoba untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Ketika desa memiliki ketangguhan di pandemi, kita bisa dengan trust yang dimiliki itu, masyarakat di tengah pandemi juga memiliki semangat bekerja sama, bergotong royong yang luar biasa. Tumbuh gerakan ATM beras, tumbuh gerakan penyediaan pangan oleh DKM, itu seiring trust yang bisa dibangun oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat tahu bahwa keterbatasan anggaran pemerintah desa tidak mungkin menjawab semua. Nah, kemudian dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim, kita melihat bahwa Cibiruetan sebagai wilayah urban dan potensi untuk bisnis digital itu ternyata masih sangat tinggi. Sehingga kita melihat kalau mungkin ke RJP yang akan datang, maka harus didorong, dikuatkan bagaimana nanti desa mendorong penguatan ekonomi berbasis digital. Jadi daya saing digital masyarakat harus dikuatkan. Saya punya contoh, mungkin nanti kalau siang Pak Ipan ke BUMDes mengembangkan mitra BUMDes Pak Ipan. Itu dengan modal yang dialokasikan hanya 3 juta saja. Awalnya kita membentuk 9 mitra. Masing-masing hanya diberi 300 sampai 500 ribu kuota saldo. Dia melayani paket pulsa, paket data, listrik, BPJS, PBB, dan lain-lain. Tetapi itu bisa menyaingi retail, Indomaret, Alfamart, ketika masyarakat itu begitu kesulitan untuk bayar pajak, bayar listrik saja harus ke tempat yang agak jauh pakai ojek 10.000. Padahal ketika berbayar di mitra BUMDes cukup membayar kelebihan tambahan 2.000. Nah, maka yang melakukan transaksi digital itu warung-warung kecil. Itu yang jadi mitra BUMDes itu warung bala-bala, kios kelapa muda, warung gado-gado. Dan luar biasanya itu mencengangkan, saya juga nggak menyangka. Dari 3 juta itu hari ini, kemarin datang dari Bitung, sudah kita buka aplikasinya, tercatat perputaran modal dari 3 juta itu sudah sampai di 101 juta dalam kurun waktu 6 bulan. Dan sekarang jumlah mitra kita sudah tergabung. Kemudian di platform digital ini juga, kita sediakan aplikasi yang berbentuk brosur desa dan pasar desa. Selain pelayanan publik untuk kemudahan memperoleh surat menyurat cukup dari rumah saja. Nah, di pasar desa itu, kita tidak campur tangan, tetapi masyarakat biarlah mengupload barang-barang yang dia miliki, dan pasar terjadi di antara mereka tanpa campur tangan kita, dan kita tidak tahu. Tapi ada di sana ada fitur grosir desa yang dimana BUMDes menjadi penjamin baik untuk pembeli maupun juga untuk penjual. Nah, itu pergerakan kami di sektor ekonomi digital. Kemudian di dalam platform membangun kawasan, kita juga menggandeng desa lain
untuk bekerja sama melaksanakan mempersiapkan pembentukan badan kerjasama desa untuk kawasan desa digital. Kami di Tangga Seribu di Objek Wisata itu sudah mendapatkan support dari pemerintah provinsi untuk dibangunkan tower penyedia, dan dari tower itu ditembak ke 3 desa lainnya untuk pelayanan bandwidth internet yang dari provinsi kita mendapatkan 50 Mbps, dan itu akan mengatasi blank spot di beberapa titik. Jadi secara konsep kawasan desa digital itu kita bangun secara bertahap. Kemudian kalau ditanya bagaimana Cibiru Wetan bisa bergerak, pengalaman kami ini adalah dengan mengajak semua komponen untuk menjadi bagian dari proses perubahan ini. Sehingga paradigma ini kita bangun dan cukup capek, memang berdarah-darah, tidak mudah. Tapi ketika ini menjadi pilihan, kita harus yakinkan bahwa masyarakat harus ada hak-haknya. Hak untuk tahu, hak untuk berpartisipasi, hak untuk mengoreksi. Kita buka ruang-ruang. Sehingga kalau ke depan, mungkin model-model pembangunan untuk desa yang perlu dibuatkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang adalah yang hanya bersifat menggait saja. Sehingga pilihan bagaimana desa akan berproses itu ada kepada desa-desa itu sendiri. Sebenarnya apa yang ada sekarang di Kemendes terkait SDGs misalnya, ini sangat bermanfaat menjadi pengingat bahwa dalam rangka membangun desa ini ada 18 aspek yang harus kita sentuh. Tanpa harus terbelenggu, kita memikirkan apa sih yang akan kita gunakan untuk yang akan kita kerjakan mencapai itu. Karena sebenarnya guide yang ada di peraturan Kemendes tentang prioritas penggunaan dana desa itu tinggal kait-kaitan saja. Ketika kita sentuh, oh ini SDG nomor berapa? Misalnya ketika Cibiru Wetan memberikan 50 juta untuk 4 pos PAHUD, ini otomatis menyentuh SDG yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ketika desa Cibiru Wetan sesuai dengan RKP-nya itu ada pipanisasi, ada pembangunan posyandu, ini berkaitan dengan desa layak air bersih. Ini berkaitan dengan desa yang kesehatannya, etis yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi seringkali mindset pemerintah desa itu berpikir 18 ini apa unjuk kerjanya. Tetapi sebenarnya dari RKP dan visi misi yang ada dalam RPJMD itu ketika diurai menjadi program dan kegiatan, sentuh itu, kemudian lihat tabel SDGs, oh ini SDGs berapa. Nah, itu yang kami lakukan di Cibiru Wetan, dan alhamdulillah dari 18 SDGs, meskipun pendataan masih dalam proses karena begitu banyak warga kami, jumlah katanya 5.700, 18 SDGs ini sampai di tahun 2022 di 2 tahun masa pemerintah, 14 SDGs itu sudah cukup tersentuh secara baik. Tinggal tentang bagaimana kita peduli iklim, tentang biogas, bagaimana peduli lingkungan laut. Kan di wilayah kami bukan berarti karena kita peduli lingkungan laut itu misalnya karena tidak ada di laut kita menjadi tidak melakukan, tetapi bagaimana memastikan air baku yang sampai ke laut juga nanti baik, kemudian itu juga bagian dari kepedulian laut yang kita. Nah, hal lain adalah menguatkan fungsi kontrol, Pak. Fungsi kontrol kita dengan BPD itu diberi seluas-luasnya, bahkan kita menganalisis bersama apa yang harus diingatkan BPD terkait dengan tata kelola ini, sejak dari perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan. Dan kita membuat kanal di dalam aplikasi kita ada lapor Pemdes ke Japri BPD, sehingga masyarakat bisa melaporkan persoalannya kepada pemerintah desa tanpa diketahui BPD. Tetapi Japri BPD juga tanpa diketahui oleh pemerintah desa, dan tiba-tiba pemerintah desa disurati, dan itu menjadi iklim yang biasa kita bangun. Jadi iklim akuntabilitas, kemudian kita mentransparansikan semua pengambilan keputusan secara live melalui TV channel desa, dan proses-proses keterlibatan masyarakat juga diawali dengan proses-proses pelaksanaan kegiatan, kemudian pengadaan yang bersifat terbuka. Kemudian selebihnya adalah bagaimana kita menguatkan fungsi kader dan kaderisasi. Karena kader di Cibiru Wetan itu justru tidak dibatasi. Kader mereka bisa bebas sesuai dengan keinginannya untuk berpartisipasi di desa, dan kelembagaan yang di desa itu kita banyak yang melaksanakan pengelolaan kegiatan sesuai dengan isu-isu tematik, Pak. Misalnya kita punya orang-orang yang menangani kampung lansia sesuai dengan kondisi wilayahnya. Di sini banyak lansia, maka di treatment harus ada kampung lansia, ada orang. Kemudian ketika Cibiru Wetan punya 70 lebih difabel,
kita juga bentuk ikatan keluarga anak penyandang disabilitas. Ada pengelolanya rumah terapi adikannya, ada keluarga yang memiliki anak difabelnya. Kemudian ketika kita juga punya isu TBC banyak, kita membentuk suatu komunitas yang namanya TBCare, Hartos, Kader Harapan Temukan dan Obati Sampai Sembuh. Dan isu-isu perlindungan anak di Cibiruetan juga ada paralegal perlindungan anak. Jadi bagaimana anak mendapatkan perlakuan yang benar ketika bersentuhan dengan hukum, ketika ada konflik dengan tetangga dan lain-lain. Kami membentuk orang-orang yang punya expert di bidang itu. Kemudian di Pospaud juga menggerakkan orang-orang di bidang pendidikan, dan juga ada beberapa memastikan peran-peran kelembagaan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kepala desa membagi habis kewenangan, kemudian pelaksanaan kegiatan oleh koordinasi dibantu oleh lembaga pemasyarakatan desa, itu menjadi garansi terselenggaranya kegiatan secara optimal. Dan hal ini mendatangkan apresiasi yang kami juga kaget tiba-tiba disurati KPK dalam rentang waktu 2 hari, besoknya KPK datang kemudian meng-cross-check bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa dari aspek tata kelola, good government, dan lain-lain. Dan mereka ternyata sudah membawa data sendiri, hanya mengkonfirmasi saja ke desa. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, hasil observasi mereka, desa kami dikategorikan sangat baik dan masuk nominasi untuk penerima penghargaan Anugerah Desa Anti Korupsi tahun 2002 menyusul Panggung Harjo. Nah, gambaran itu yang bisa dilakukan di Desa Cibiruetan. Ini juga sebenarnya apa yang kami gagas, apa yang kami inisiasi ini juga banyak diinspirasi oleh kawan-kawan keberhasilan Panggung Harjo, keberhasilan Pongo, keberhasilan di desa-desa lain yang di Jawa, yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media bahwa orang lain sudah bergerak sedemikian rupa. Nah, Cibiruetan, mari kita mendekati, dan mungkin suatu saat kita harus menjadi lebih baik dari desa yang kita idam-idamkan, yang bisa menjadi contoh baik bagi kita semua. Nah, penting membangun kesadaran kolektif bahwa berdesa itu harus melibatkan banyak. Dan untuk ke depan, sepertinya dorongan program-program tentang penguatan kapasitas perangkat dan lembaga desa secara lebih detail itu saya kira menjadi kebutuhan, dan bagaimana perangkat desa, lembaga desa memiliki daya saing di platform digital ke depan ini menjadi tuntutan, karena apalagi kalau yang disampaikan oleh Pak Ipan tadi, kita sudah mulai bergerak di basis kemandirian data.